Kalian sadar nggak sih kalau para whale crypto di luar sana tuh lagi asyik ngesetting kehancuran pasar buat tahun 2026? Tujuannya cuma satu, buat nyerok Bitcoin kalian di harga diskon super gila. Serius, saat kalian lagi panik ngelihat portofolio berdarah-darah, mereka justru lagi siap-siap pesta pora. Terus kalian mungkin mikir, emang mereka sengaja ngejebak kita? Jawabannya 100% iya. Kepanikan investor retail kayak kita ini tuh ibarat bahan bakar utama buat para smart money. Mereka nungguin banget momen ini buat ngejalanin rencana akumulasi rahasia mereka. Jadi, kalau kalian panic sell alias jual rugi, tebak siapa yang nampung koin murah kalian? Ya mereka. Jangan sampai deh kita biarin itu terjadi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama nih. Rahasia diskon terbesar para institusi. Coba deh perhatiin angka ini. Sumpah, ini mengejutkan banget. Kalau kita lihat sejarahnya nih, bear market Bitcoin itu biasanya bikin harga anjlok sampai 80%. Dari kan? Tapi kali ini beda. Dari harga puncak di $126.000, Bitcoin cuma turun 52% aja ke angka 60 ribuan. Koreksi yang cuma separuhnya, ini jadi bukti mutlak, literally bukti kuat, kalau pasar kripto kita tuh udah jauh lebih matang sekarang. Nah, pertanyaannya, kok bisa nggak drop sampai 80% lagi? Jawabannya simpel. Sekarang kita punya tembok beton raksasa yang namanya MicroStrategy dan deretan spot ETF. Bayangin aja, institusi-institusi dengan modal unlimited ini megang ratusan ribu Bitcoin. Dan otomatis ngebentuk yang namanya structural floor atau jaring pengaman. Mereka nggak bakal sudi ngebiarin pasar hancur lebur kayak siklus-siklus zaman dulu. Lanjut ke bagian kedua, metrik on-chain anti-bohong. Ini data keras yang nggak bisa dimanipulasi ya. Disinilah kita bakal bongkar-bongkaran berapa sih harga modalnya para paus ini. Cek deh struktur biayanya. True market mean itu ada di angka $78.000. Terus harga rata-rata borongannya MicroStrategy ada di kisaran 75.000. Tapi perhatiin yang paling krusial ini. Overall realized price alias harga modal dasar jadi seluruh jaringan Bitcoin itu ada di $54.000. Maksudnya apa? Kalau harga spot nyentuh atau bahkan drop ke 54.000, wah itu udah sinyal beli paling valid sedunia. Ditambah lagi, coba kita intip psikologi pasarnya sekarang. Pas indeks Fear and Greed nyungsep di zona Extreme Fear, di skor 10-20 selama lebih dari 2 bulan guys, itu bukan kiamat. Justru secara historis, ini tuh zona pemicu beli dengan rasio untung rugi paling asimetris, paling cakep sepanjang sejarah kripto. Istilah kasarnya, kalian tuh harus berani beli pas darah lagi berceceran di jalanan. Kalau kita filter semua drama atau noise harian pakai grafik RSI bulanan, datanya makin gila. Waktu RSI bulanan nyungsep ke angka 10-25 berbulan-bulan, itu otomatis menyingkirkan semua manipulasi bandar kelas teri. Ini tuh validasi matematis tingkat dewa yang ngebuktiin kalau siklus pasar udah bener-bener menyentuh bottom dan tekanan jualnya udah ludas tak tersisa. Masuk ke poin ketiga, skenario harga bottom di tahun 2026. Siapin catatan kalian? Nah, ini dia cheat sheet alias contekan wajib yang harus kalian pegang. Kita punya 2 skenario. Skenario A, kalau harga cuma jalan di tempat alias sideways di kisaran $60.000, harus ngapain? Ya udah, lakukan aja blind DCA rutin. Cicil terus tiap bulan, tutup kuping dari berita aneh-aneh. Tapi perhatian skenario B, kalau tiba-tiba terjadi kapitulasi ekstrim dan harga anjlok di bawah $54.000, harus ngapain? Ini saatnya kalian keluarin amunisi, cairin cash darurat dan langsung tembak double DCA secara agresif. Nggak usah pakai ragu. Satu hal yang perlu kalian ingat, banyak banget investor retail yang terlalu kaku nungguin kalender halving 2028 buat mulai beli. Please, jangan melakukan kesalahan fatal itu. Para smart money nggak bakal nunggu sampai 2028. Mereka tuh udah nyolong start dan ngeborong supply dari sekarang. Kalau kalian kelamaan wait and see dan ternyata bottom 54.000 itu kesentuh di 2026, kalian bakal nanggung opportunity cost yang benar-benar menyakitkan. Poin keempat, gimana sih taktik eksekusi DCA dinamis yang benar? Yuk kita bedah bareng langkah konkretnya. Pertama, ini wajib hukumnya. Pastikan 70-80% portofolio kalian itu murni Bitcoin. Jangan naif deh, altcoin tuh bisa gampang banget amblas 90% di fase kayak gini. Tapi Bitcoin for sure bakal bertahan. Kedua, tentuin baseline DCA kalian. Misalnya, kalian rutinin masukin 3 juta rupiah tiap bulan di harga sekitar $60.000. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Pas harga terjun bebas di bawah 54.000, langsung gempur habis-habisan. Lipat gandakan nominal DCA kalian pakai uang kas darurat yang udah disiapin.
Aku pengen kalian bener-bener ngerasapin quote legendaris ini. Bull market itu emang bikin kamu dapat duit, tapi bear market lah yang bikin kamu kaya raya antar generasi. Serius, pasar yang membosankan, bergeraknya ke samping doang, dan dipenuhi orang-orang pesimis, disitulah sebenarnya pabrik pencetak miliarder sejati lagi beroperasi. Tapi guys, dengerin ini baik-baik. Strategi DCA ini punya satu aturan harga mati. Kalian wajib pakai 100% uang dingin, no leverage, no utang. Bear market itu bisa makan waktu jauh lebih lama dari yang kita kira. Kalau kalian nekat pakai uang pinjaman, apalagi leverage, di saat harga rentan sama sapuan koreksi parah, itu sama aja kayak nyetor nyawa. Portofolio kalian dijamin bakal kena likuidasi total. Poin kelima, dan ini penting banget buat kita di sini, hack pajak kripto khusus di Indonesia. Kalian tahu nggak, aturan baru dari pemerintah, yaitu PMK 50 tahun 2025, literally ngerubah cara main kita. Aturan ini resmi ngehapus PPN ganda buat transaksi kripto. Jadi sekarang kripto tuh udah diakui sebagai instrumen keuangan digital yang sah. Ini game changer banget loh. Angin seger buat kita investor lokal karena kita bisa bebas akumulasi tanpa takut modal kita digerogoti sama selisih pajak yang nyekik leher. Coba deh lihat perbandingannya. Ekstrem banget kan? Kalau kalian ngejalanin DCA di exchange lokal yang udah resmi diawasi OJK, pajaknya itu super duper efisien. Cuma kena 0,21% final. Coba bandingin kalau kalian mainnya di bursa luar negeri. Boom! Beban pajaknya melonjak gila-gilaan jadi 1,0% final. Mungkin ada yang mikir, selisihnya kan kecil doang. Duh, salah besar. Transaksi di exchange luar negeri itu bikin beban friksi pajak kalian 5 kali lipat lebih berat. Bayangin aja nanti pas kalian take profit gede-gedean di akhir siklus, potongan 1% itu bakal kerasa banget sakitnya. Jadi mending mulai sekarang fokusin deh eksekusi DCA bulanan kalian di platform lokal yang legal. Ini murni demi ngelindungin hasil cuan kalian sendiri. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yang paling ditunggu-tunggu. Target puncak siklus di tahun 2030. Coba lihat proyeksi target dari bos-bos besar di Wall Street ini. Kalau kita mulai nyerok dari bottom 54.000 saat ini, Standard Chartered tuh dengan PD-nya masang target harga puncak bakal tembus di $500.000 per satu keping Bitcoin. Gila kan? Tapi tunggu dulu, Bitwise malah jauh lebih ngegas. Mereka berani bikin proyeksi sampai angka $1 juta. Terus mikir nggak sih, kok bisa logikanya sampai $1 juta? Masuk akal banget guys. Bitwise ngeliat kalau sekarang tuh banyak pemerintah dan sovereign wealth fund yang diam-diam ngumpulin Bitcoin. Mereka jadiin Bitcoin sebagai instrumen pelindung nilai yang ujung-ujungnya bakal memonopoli kapitalisasi pasar emas global yang nilainya nyaris $22 triliun itu. Gampangnya, Bitcoin ini lagi berevolusi jadi penyimpan kekayaan paling kuat di dunia. Jadi gini kesimpulannya, peluang buat ngantongin profit belasan kali lipat tuh bener-bener udah ada di depan mata. Ini cuma nungguin siapa yang berani dan paling disiplin jalanin strategi DCA agresif hari ini. Nah, aku pengen tahu nih dari kalian, berapa sih target harga bottom rahasia kalian buat mulai nyerok jor-joran? Langsung aja tulis angkanya di kolom komentar di bawah ya. Mari kita adu analisis di sana. Pastiin mental kalian sekuat baja buat ngeeksekusi plan ini. Tetap pantau tatanya, konsisten sama DCA kalian, dan mari kita bersiap menyambut panen raya di tahun 2030.